Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah hari ini akan dilayani secara virtual mengingat situasi pandemi saat ini. Ibadah hari ini dalam rangka Minggu Yesus dibaptis akan dilayani oleh Pendeta Dina Dwi Putranti. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah saat ini. Semoga ibadah saat ini memberikan sukacita dan kedamaian dalam hati saudara. Saudaraku, hari ini kita bersama merayakan hari pembaptisan Tuhan Yesus. Kita diajak untuk menghayati hakikat baptisan itu sendiri. Ketika kita dibaptis, kita memasuki hidup persekutuan bersama dengan Allah. Persekutuan itu ditunjukkan dalam semangat berkarya bersama dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dia yang menciptakan segala sesuatu sudah, sedang, dan akan terus berkarya melalui kita. Marilah kita menghadap tahta Bapa dengan kerinduan hati sambil memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengawali ibadah kita pada saat ini di dalam rangka hari pembaptisan Tuhan Yesus dengan meyakini bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita bersama-sama merayakan hari Minggu pembaptisan Tuhan Yesus. Di Minggu pembaptisan Yesus ini kita akan menghayati kisah pembaptisannya di Sungai Yordan melalui tema terus-menerus dibarui. Tema ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa baptisan adalah sebuah tanda
dan materai sekaligus komitmen untuk terus-menerus hidup di dalam pembaharuan diri kita. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yesaya 36 ayat yang ke-26 berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Saudaraku, ketika kita menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus, sesungguhnya dan semestinya lah kehidupan kita benar-benar meniru dan meneladani Yesus, baik dalam sikap maupun dalam pikiran dan juga perkataannya. Namun kita menyadari bahwa upaya kita untuk tinggal tetap di dalam Tuhan Yesus bukanlah perkara yang mudah. Terkadang tanpa sadar kita telah berpikir, berkata, dan melakukan sesuatu hal yang sama sekali tidak seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena saat ini kami boleh kembali diajak untuk menghayati bahwa baptisan bukan hanya sekedar tanda, baptisan bukan hanya sekedar ritual wajib yang harus kami lakukan sebagai pengikut-Mu. Namun kami diajak untuk menghayati kembali makna baptisan itu di dalam kehidupan kami. Sudahkah kami terus memperbaharui diri kami di dalam melakukan setiap panggilan kami terhadap kehidupan iman kami dan di dalam komitmen kami hidup bersama dengan Tuhan? Ampunilah kami jikalau kami belum benar-benar menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Ampunilah kami yang seringkali meremehkan makna baptisan di dalam hidup kami. Dan ampunilah kami ketika kami merasa bahwa baptisan adalah puncak dari kehidupan iman kami. Kami percaya dan yakin bahwa keselamatan Tuhan itu dinyatakan karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan-Mu serta belas kasih-Mu. Amin. Meski tak
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya, maka terimalah berita anugerah Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 3 hingga ayat yang ke-5. Roma 6 ayat 3 hingga ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya." Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita datang kepada Tuhan, kita memohon pertolongan serta hikmat-Nya agar kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh-sungguh bersyukur
untuk anugerah hidup yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami juga bersyukur karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk hidup di dalam Tuhan. Dan biarlah dalam kesempatan hidup ini Tuhan, kami boleh juga membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang terus membentuk kami, yang terus menjadikan kami pribadi yang semakin baik hidup di dalam Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Demikian juga dengan hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah dalam segala keterbatasannya Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dan renungkan bersama dari Injil Markus pasal 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Allah, tetapi juga memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak terasa sudah 10 hari kita lalui di tahun baru 2021 ini. Di tahun baru ini kira-kira apanya ya yang baru? Selain ganti kalender baru, apa yang baru dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Coba kita cek yuk. Tahun baru berarti style barukah? Tentu tidak, ya. Tahun baru berarti kendaraan baru? Enggak juga sih. Tahun baru berarti rumah baru? Ya sepertinya tidak se-ekstrim itu juga gitu ya. Minimal sampai hari ini semua itu tidak terjadi gitu ya dalam kehidupan kita sebagian orang. Mungkin tahun baru ini lebih pantas, lebih cocok kalau kita itu bicara tentang merayakan kemungkinan, ya. Akan tetapi kalau kita ganti dengan kalimat mungkinkah itu terjadi di sepanjang tahun yang baru ini, dari yang nggak punya rumah, mungkin di tahun ini kita punya berkat gitu ya, kita bisa beli rumah meskipun baru mencicil gitu ya.
Atau mungkin tahun kemarin kita sempat nganggur, mungkin di tahun ini kita mendapatkan pekerjaan yang baru. Ya, atau mungkin kalau ditanya apa yang baru yang kita rayakan di tahun ini, tentu saja kita bisa melihat, ya. Saya akan menjawab bahwa tahun 2021 kita mungkin akan merayakan berjuta kemungkinan jawaban-jawaban dari Tuhan tentang doa dan pengharapan kita yang sudah kita pergumulkan selama ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan membukakan semua pintu jawaban itu di tahun yang baru ini. Kita amini, ya, apa yang saya katakan tadi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini saya mau mengajak kita untuk memastikan apakah kita berjalan di track yang tepat untuk mengubah kemungkinan menjadi sesuatu yang tepat pada waktunya, yang pasti dibukakan oleh Tuhan. Markus 1 ayat yang keempat menjadi salah satu bagian ayat yang menurut saya ini menarik. Kenapa? Karena dalam ayat ini dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini menarik ya Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita agak mundur sedikit nih ke dalam sejarah bangsa Israel sebelum zaman di dalam perikop kita hari ini, diceritakan bagaimana setelah orang-orang Israel kembali dari masa pembuangan, ya kurang lebih di tahun 500 sebelum Masehi, di sana terjadi perubahan-perubahan besar dalam pola hidup beriman masyarakat pada waktu itu. Mereka, bangsa Israel, menjadi sangat-sangat taat terhadap hukum Tuhan di dalam perjanjian lama, supaya mereka tidak lagi merasakan pahitnya hidup di pembuangan atau dimarahi oleh Tuhan lagi. Akan tetapi, ketika kita membaca perikop kita hari ini, 5 abad setelah kembalinya mereka dari pembuangan, lagi-lagi mereka harus hidup kembali dijajah oleh bangsa Romawi. Menjawab pertanyaan saya tadi, apa yang baru di tahun 2021 ini? Saudaraku, yang jelas dalam bacaan kita diajak untuk senantiasa pola hidup beriman kita itu harusnya terus-menerus diperbaharui, bahkan ditingkatkan lagi. Mungkin tahun 2020 yang lalu yang kita lewati, kita mungkin merasa bahwa wah di masa pandemi ibadah juga kadang online, kadang onsite, ya. Akhirnya apa yang kita pikirkan, wah ibadah di masa pandemi enggak menyenangkan. Kita beranggapan seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mulai bolong-bolong, tidak ikut ibadah minggu rutin kembali. Meskipun itu kita lakukan secara online. Kalau ditanya berapa kali bolong tahun 2020 kemarin gak ikut ibadah. Mungkin saking banyaknya kita sampai gak bisa hitung. Berapa banyak kita bolong-bolong ibadah. Atau berapa banyak kita tidak mengikuti kegiatan-kegiatan pelayanan secara online yang kita dapat lakukan. Dan itu sebenarnya menolong kita untuk terus bertumbuh dalam kehidupan iman kita. Nah, kalau begitu ceritanya berarti tahun 2021 ini seharusnya lebih baik lagi. Ya. Atau mungkin di tahun yang lalu kita lupa, kapan sih terakhir saya memberi persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan. Saking kita bolong-bolong juga tuh ngasih persembahan dan sebagainya, akhirnya kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah tahun ini
Kita diajak untuk terus mengingat kebaikan Tuhan. Kita terus belajar untuk kehidupan kita itu semakin lebih baik lagi dari hari ke hari. Dan kita belajar tidak hanya setia dalam beribadah, tapi kita juga setia untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seruan Yohanes Pembaptis untuk bertobat dan memberi diri dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini adalah sebuah panggilan kita sebagai gereja. Kita tahu bersama bahwa sakramen baptis adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bergereja. Mengapa? Karena semua ini sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk kita lakukan. Sebab ketika seseorang dibaptiskan dalam formula Allah Trinitas, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka dia akan terhisap dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang disebut gereja. Saudaraku, sakramen itu dilakukan satu kali seumur hidup. Itu sebabnya GKI tidak pernah melakukan baptisan ulang selama orang itu dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apapun caranya, baik mau percik ataupun selam, kita mengakui baptisannya. Hanya saja dalam tradisi GKI, kenapa kita melakukan baptis percik? Karena ini kita mengikuti tradisi ibadah mula-mula yang dilakukan. Sakramen baptisan menjadi sebuah tanda yang tidak dapat disepelekan. Sebab itu menjadi tanda bahwa kita sebagai orang percaya mau menyambut anugerah keselamatan dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya bagi kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, fokusnya adalah anugerah, bukan pada tanda sakramen itu. Jadi kalau seseorang sudah menerima Kristus dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, tetapi dia tidak sempat dibaptis karena satu keadaan darurat dan di luar kemampuannya sebagai manusia, maka percayalah bahwa anugerah Allah telah menyelamatkannya. Dengan kata lain, bukan baptisan yang menyelamatkan kita, tetapi anugerah Allah. Minggu ini kita merayakan baptisan Tuhan Yesus. Pembaptisan Tuhan Yesus tidak menunjukkan bahwa Yesus ternyata berdosa. Tidak sama sekali. Yesus Kristus adalah Tuhan yang turun menjadi manusia suci dan tidak bercela. Lalu kita bertanya, apa maksud baptisan Yesus? Mengapa Yesus harus dibaptis? Nah Bapak Ibu Saudara, ada baiknya kita memahami, kita mengerti dahulu apa yang dimaksud ritual baptis yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis dalam Markus 1 ayat yang keempat tadi. Rupanya ritual baptis ini adalah salah satu syarat selain sunat yang diberlakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ini syarat dari orang-orang Yahudi bagi orang non-Yahudi yang mau bergabung bersama dengan mereka. Baptis ini menjadi lambang pembasuhan dan pembersihan seseorang dari masa lalunya yang kotor. Menarik sebab Yohanes menyerukannya justru kepada orang Yahudi sendiri. Artinya bahwa Yohanes ingin sekali menggugat mentalitas orang Yahudi yang selalu berpikir bahwa aku yang benar, kalian yang salah. Dan Yohanes mengatakan hal ini supaya mereka juga harus bertobat dan mereka mau belajar merendahkan hati
dan membersihkan hati mereka, membersihkan pikiran mereka, membersihkan kehidupan mereka, serta mengalami perubahan hidup dalam cinta kasih Allah. Dengan pembaptisan Tuhan Yesus menunjukkan kerendahan hatinya untuk mau masuk, dipersatukan dalam komunitas manusia berdosa. Sekaligus Yesus ingin memberikan dan menjadikan dirinya sebagai teladan. Ia mengajak manusia berdosa untuk mau hidup dalam pertobatan dan hidup seturut dengan kehendak Allah melalui penebusan dosa yang dilakukan oleh Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa baptisan Yesus ini juga menjadi sebuah legitimasi tentang siapa diri Yesus dari pernyataan yang kita dengar dalam bacaan kita pada saat ini. Pernyataan dari langit, simbol penyataan Allah. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dengan demikian saudaraku, umat yang mempersekutukan hidupnya bersama dengan Kristus, yang dimulai dari pengakuan iman dari hatinya dan ditandai dengan sakramen baptisan, menjadi satu bersama umat yang lain dalam satu tubuh Kristus sebagai anak-anak Allah. Seharusnya citra Kristus itulah yang ada dan nampak dalam kehidupan kita, dan itu yang akan kita tunjukkan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, kita bersama-sama berdoa. Semoga di tahun 2021 yang baru ini, kita benar-benar menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Sehingga kita semakin memudahkan kehidupan kita. Kita semakin peka dan menemukan jawaban-jawaban dari Tuhan di tahun yang baru ini. Kiranya baptisan yang sudah kita terima boleh kita hayati kembali sebagai panggilan Allah bagi kita untuk terus-menerus membaharui diri kita. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Dengan hati yang terarah pada Kristus, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita menaikkan syafaat kita. Kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan. Jikalau pada kesempatan hari ini kami boleh kembali diingatkan melalui firman Tuhan,
bahwa sebagai pribadi-pribadi yang telah Tuhan panggil dan Tuhan izinkan untuk hidup di dalam karya keselamatan-Mu, Engkau mengingatkan kepada kami agar kami boleh terus memperbaharui diri kami menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan biarlah dalam proses pembaharuan inilah kami boleh terus melihat kebaikan Tuhan yang menolong kami, memberkati kami, agar kami boleh terus hidup menata diri kami dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di awal tahun 2021 ini kami percaya bahwa berkat kasih Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami. Engkau tolong dan berkati kami ya Bapa di dalam setiap pergumulan kehidupan kami yang akan kami jalani dalam kehidupan kami di waktu-waktu yang akan datang. Dan terlebih Tuhan tolong kami agar di dalam kehidupan iman kami boleh terus memperbaharui diri kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Dan kehidupan kami sungguh layak di hadapan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami bersatu hati, kami membawa setiap pergumulan kehidupan kami di dalam Tuhan. Jikalau kami bergumul dengan kehidupan pribadi kami, dengan setiap persoalan yang kami hadapi, dengan persoalan keuangan keluarga kami, dengan pergumulan pekerjaan kami Tuhan, kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Sebab kami yakin bahwa Tuhanlah yang akan menolong kami, memberkati kami, menjadikan kami semakin kuat dan dimampukan untuk tetap berhikmat di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini. Kami percaya bahwa Tuhan penyertaan-Mu nyata atas kami. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang bergumul dengan sakit penyakit kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, Engkau melawat kami, Engkau hadir dalam setiap kelemahan tubuh kami. Baik kami yang sedang dalam proses pemulihan di rumah kami masing-masing, ataupun kami yang dirawat di rumah sakit, kami serahkan proses pemulihan kesembuhan kami Tuhan di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang menderita COVID-19, Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, baik mereka yang sedang diisolasi di rumah sakit atau mereka yang sedang mengisolasi diri mereka secara pribadi di rumah mereka masing-masing, biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka dan menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa untuk segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, terkhusus saat ini ketika mereka terus mengupayakan untuk pengadaan vaksin COVID-19 ini Tuhan. Engkau berkati agar segala upaya boleh dilakukan dengan baik dan kami masyarakat Indonesia juga boleh tetap tenang di dalam menantikan masa-masa di mana kami dapat menerima vaksin tersebut. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang terus menolong dan memampukan pemerintah bangsa ini untuk melakukan yang terbaik di dalam mencegah penyebaran COVID-19 lebih lanjut. Kami serahkan Tuhan pandemi ini di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari situasi yang ada saat ini. Oleh karena itu kami hanya tetap berharap pada kuasa pemulihan Tuhan di tengah-tengah situasi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi GKI Banyumas, Tuhan mampukan kami sebagai gereja ataupun gereja-gereja lain yang ada di sekitar kami. Tuhan juga tolong kami, mampukan kami agar di tengah-tengah keterbatasan kami masih boleh dimampukan untuk melakukan karya Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ada begitu banyak hal yang kami ingin nyatakan di hadapan Tuhan. Namun kami menyadari Bapa segala keterbatasan diri kami. Oleh karena itu kami mau serahkan doa yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan berserah kepadamu.
Amin. Saudaraku, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas segala pemeliharaan kasih Tuhan yang telah diberikan di sepanjang kehidupan kita. Sebagai dasar persembahan, dengarkanlah nasihat Rasul Paulus yang tertera di dalam Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Marilah kita mengucap syukur melalui amplop persembahan yang dapat saudara berikan pada kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja, atau saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara melalui nomor rekening gereja atau dengan menggunakan QRIS. Selamat memberikan persembahan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Dengan sukacita, marilah kita membawa persembahan yang telah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap karya kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Walaupun terkadang kami sulit untuk memahami kehendak-Mu. Oleh karena itu, hanya ungkapan syukur yang dapat kami panjatkan atas kasih dan anugerah-Mu yang besar. Saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan sukacita atas kasih karunia-Mu. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami dan mampukan kami selaku gereja untuk dapat menyalurkan berkat ini kepada setiap orang, agar nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di dunia dan bahkan di hati kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baptisan diterima oleh Tuhan Yesus menegaskan kemesiasannya, Mesias yang rendah hati dan mengarahkan hidup pada kehendak Bapanya sampai akhir. Demikianlah kiranya baptisan yang telah kita terima, kiranya menjadi tanda bahwa kita hidup di dalam Dia yang diperkenan oleh Bapa. Karena itu,
hiduplah menjadi anak-anak Allah yang terus membaharui diri. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudaraku, hiduplah dengan memaknai baptisanmu. Tuhan, tolonglah kami. Jadilah pribadi yang senantiasa mendengarkan perkataan Roh Tuhan. Dalam kerahiman-Mu ya Bapa, kami memohon. Kiranya hidup kita menjadi lebih bermakna demi kemuliaan Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa di surga yang kasih setianya abadi menjadi tumpuan harapanmu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang pengorbanannya menyelamatkan kehidupan menjadi sumber hidupmu. Kiranya Roh Kudus yang memperbaharui segala sesuatu menjadi dasar perubahan hidupmu kini dan selamanya. Amin.